Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramko, tukang donat dari Parung Jember, tertua di semesta. Sekarang yang lagi rame trio Kingmaker, ya, 3 orang turun gunung, kira-kira begitu, yaitu JK, semuanya dukung Anies, mencoba menjadikan Anies jadi presiden, kemudian SBY dan juga Surya Paloh. Kita harus cek satu-satu siapa mereka, ya. JK ini termasuk orang yang adaptif, ya. Dia pernah menjadi wakil presiden yang ke-10 dan yang ke-12, wakil presiden zamannya SBY dan wakil presiden zamannya Jokowi sebagai presiden periode pertama, ya. Tentu kepentingan bisnis itu sangat besar di belakang JK masuk dalam kekuasaan, masuk dalam lingkaran satu kekuasaan. Nggak mungkin deh. Sejak awal dia dikenal sebagai pedagang, sebagai saudagar, sebagai pebisnis. Tentu itulah yang membuat dia salah satu yang berkelahi, ya. Waktu bersama-sama Rizal Ramli dalam kabinet di Jokowi, ya, di periode pertama, ya. Karena ternyata kata versinya Rizal Ramli, keputusan-keputusan kabinet yang tadinya didominasi oleh pandangan-pandangan SBY, didominasi oleh pandangan-pandangan Yusuf Kala. Begitu Rizal Ramli masuk menjadi kabinet, dia maka keputusan kabinet katanya lebih banyak dominasi oleh dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Rizal Ramli yang memang tidak berbisnis, tapi betul-betul mencoba untuk menghentikan, ya, ambisi-ambisi bisnis dari para pejabat, kira-kira gitu. Sehingga tangan-tangan luar atau pengaruh-pengaruh luar, pengaruh oligarki masuk istana dan Rizal Ramli itu terpental. Itu kira-kira lewat sedikit JK. Kemudian SBY berkepentingan menjadikan Anies, ya, sebagai presiden, karena di situ ada anaknya yang akan menjadi wakil presiden dari Anies Baswedan, ya kan? Dan SBY ini di zaman pemerintahan SBY, JK masuk sebagai wakil presiden di periode pertama, periode kedua adalah Pak Budiono, kan? Nah, jadi cocok antara SBY dengan JK itu sejak semula, ya, sama-sama punya kepentingan politik yang nanti akan dicantolkan ke Anies Baswedan, yaitu presiden atau wakil presiden anaknya, ketua umum Partai Demokrat, AHY Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara SBY kan adalah ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan di zaman SBY waktu menjadi presiden itu dia membiarkan berkembangnya Syiah sebagai organisasi yang tersesat menurut Majelis Ulama, ya, dan juga organisasi yang punya ajaran-ajaran yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga dia membiarkan itu tidak dibubarkan Jamaah Ahmadiyah yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Nabi yang ke-26. Itulah SBY menjadi payung politik bagi organisasi, bagi jamaah, bagi komunitas Syiah di Indonesia dan juga Ahmadiyah. Tentu yang tidak kalah menariknya adalah Surya Paloh. Surya Paloh sejak semula adalah besar, menjadi konglomerat, menjadi mungkin sekarang istilahnya menjadi oligarki dalam negeri, oligarki pribumi, kira-kira begitu namanya. Adalah yang dibesarkan di zaman Orde Baru, dan dia selalu adaptif, ya, pada pemerintah dan tidak pernah mengkritik, karena kepentingan bisnisnya yang besar. Mungkin dia akan aman jika dia selalu melekat pada kekuasaan. Jadi itulah sedikit profil Kingmaker yang akan menjadikan Anies menjadi presiden. Mungkin mereka membayangkan Anies bisa dipakai, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka masing-masing. Bagi yang punya kepentingan bisnis itu bisa dicantolkan ke Anies, yang punya kepentingan kekuasaan juga bisa dicantolkan ke Anies, ya. Karena Anies bisa semacam bisa dimanfaatkan untuk oleh para Kingmaker yang sangat senior, yang punya pengalaman malang melintang di dunia politik, yaitu SBY, pernah menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis, secara langsung 2 periode,
sementara JK adalah pengusaha besar dan pernah menjadi wakil presiden di dua presiden yang berbeda, sementara salah satu pendiri Purnawirawan yaitu FKPPI, yaitu Forum Komunikasi Purnawirawan Putra Putri ABRI, yaitu Surya Paloh, adalah tentu dia sangat ingin kekuasaan dalam bisnis itu menjadi besar dan dominan ya, dan semuanya punya kepentingan ya dengan mencoba memanfaatkan Anies Baswedan. Persoalan sekarang, apakah Anies Baswedan cukup bisa melihat ya ruang-ruang yang luas ya bagi tawar-menawar yang saling menguntungkan. Barangkali mungkin tidak bisa bersih sepenuhnya dari pengaruh-pengaruh yang entah jahat entah tidak, kita nggak tahu, tapi yang jelas selalu ada kepentingan di balik upaya-upaya untuk menjadikan Anies Baswedan itu sebagai sebagai the king, dan mereka 3 orang yang turun gunung itu tentu ingin menyingkirkan lawan-lawan politik Anies sambil mereka menumpangkan kepentingan mereka sendiri di balik baju presiden yang baru, yaitu Anies Baswedan. Sama dengan banyak orang-orang yang sekarang dan dari dulu mengagung-agungkan Jokowi sebagai pemimpin yang sangat bisa diteladani ya. Ada 1 menteri, 2 menteri, 3 menteri yang ngomong begitu, dan hebat Jokowi itu ya karena kepentingan dia semuanya terwadahi dan dilindungi oleh sang presiden yang punya kekuasaan, sehingga dia punya omongan yang sangat memuja atasannya. Begitu juga salah seorang menteri yang punya kekuasaan, keilmuan tentang ahli hukum tata negara, sangat memuja Jokowi karena seluruh keinginan ambisi politiknya yang berlindung di bawah hukum itu, di bawah ahli hukum tata negara itu, semuanya bisa diwadahi ambisi dan syahwat politiknya berlindung di balik baju presiden. Dan kita ingatkan Anies Baswedan, kepentingan politik tentu akan menyusup ya, entah melalui jalur HMI Connection atau jalur-jalur yang lain. Kita ingatkan semua bahwa politik memiliki adagium, tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi, tetapi rakyat selalu dijadikan basis untuk perdebatan dan pertengkaran secara intelektual. Tapi setelah rakyat dijadikan bahan untuk diskusi, setelah mereka punya kekuasaan di atas, maka rakyat itu ditinggalkan dan tetap hidup dalam penderitaan mereka sendiri. Itulah nasib rakyat kita Indonesia yang hari ini masih banyak yang beli beras literan dan mengeluh harga-harga naik, dan tidak ada yang membela penguasa-penguasa yang dulu mereka bela, tapi penguasa yang dibela oleh rakyat tidak membela rakyat. Justru rakyat makin susah dalam kehidupan mereka sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.